Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Lestari, NIM 2018143204 dari kelas 5F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pembelajaran Mulok dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tempat wisata Kota Palembang dan beberapa makanan khas yang ada di daerah Kota Palembang. Yang pertama, ada Ampera. Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat adalah sebuah jembatan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Jembatan Ampera yang telah menjadi semacam lambang kota terletak di tengah-tengah Kota Palembang, menghubungkan daerah Seberang Ulu dan Seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Pada awalnya, jembatan ini dinamai Jembatan Bung Karno. Menurut sejarawan Johan Hanafiah, pemberian nama tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada Presiden Republik pertama Indonesia. Bung Karno secara sungguh-sungguh memperjuangkan keinginan warga Palembang untuk memiliki sebuah jembatan di atas Sungai Musi. Jembatan Ampera mulai dibangun pada tahun 1962 dan selesai di tahun 1965. Struktur jembatan ini memiliki panjang 1.117 meter dengan bagian tengah sepanjang 71,90 meter, persis di atas Sungai Musi. Jembatan terpanjang di Asia Tenggara pada saat itu, lebar jembatan 22 meter, tinggi 11,5 meter dari permukaan udara, tinggi menara 63 meter di atas permukaan tanah, jarak antara menara 75 meter dan berat 944 ton. Yang kedua, ada Montpera. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai wilayah di Nusantara masih mengalami pergolakan dalam serangan agresi militer Belanda II, seperti yang terjadi di Palembang pada Desember 1946. Belanda yang melanggar garis demokrasi penyundut pertempuran karena terdesak perlawanan pejuang nasionalis. Mereka meminta bantuan yang pada akhirnya membuat para pejuang nasionalis tersudut. Pada Januari 1947, Belanda makin gencar menghancurkan kota Palembang dengan mengerahkan tank dan artileri. Penjajah Belanda juga menembaki pejuang nasionalis dari kapal perang dan bot, menjatuhkan bom serta granat. Pertempuran itu terjadi di hampir seluruh wilayah kota Palembang selama 5 hari 5 malam dan menghancurkan sebagian kota ini. Bentuk Montpera menyerupai bunga melati bermahkota 5. Melati menyimbolkan kesucian hati para pejuang, sedangkan 5 sisi menggambarkan 5 wilayah kepresidenan yang tergabung dalam subkomandem Sumatera Selatan. Sedangkan jalur menuju ke bangunan utama Montpera berjumlah 9, yaitu 3 di sisi kiri, 3 di sisi kanan, dan 3 di sisi bagian belakang. Angka 9 tersebut mengandung makna kebersamaan masyarakat Palembang yang dikenal dengan istilah Batang Hari 9. Sementara tinggi bangunan Montpera mencapai 17 meter, memiliki 8 lantai dan 45 bidang atau jalur. Angka-angka tersebut mewakili tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, ada Sultan Mahmud Badarudin II. Museum Sultan Mahmud Badarudin II adalah museum di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Museum ini didirikan di bekas bangunan rumah residen kolonial Sumatera Selatan pada abad ke-19. Bangunan ini juga menjadi gedung Dinas Pariwisata Palembang. Lokasi museum ini awalnya adalah lokasi Kuta Lama, Istana Tua Sultan Mahmud Badarudin II tahun 1724 sampai 1758. Penguasa Kesultanan Palembang. Setelah penghapusan Kesultanan Palembang, Istana Kuta Lama dihancurkan oleh pemerintah kolonial Inggris pada tanggal 7 Oktober 1823. Museum Sultan Mahmud Badarudin II menampilkan koleksi tekstil, senjata, pakaian tradisional, kerajaan, dan koit Sumatera Selatan. Kebun-kebun museum dipenuhi dengan artefak dari zaman Sriwijaya, misalnya patung Ganesha dan Buddha. Selanjutnya, Punti Kayu. Hutan wisata Punti Kayu secara geografis terletak antara 1300 derajat sampai dengan 1300 derajat bujur timur, 3 derajat sampai dengan 3 derajat lintang selatan yang secara administrasi pemerintahan terletak di kota daerah wilayah Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Punti Kayu pernah dikenal dengan nama Taman Sari atau Taman Sailendra. Punti Kayu berasal dari bahasa Komering, salah satu suku di Provinsi Sumatera Selatan yang berarti pohon pepaya. Masyarakat terdahulu banyak menjumpai pepaya tumbuhan di sekitar kawasan tersebut. Hutan Punti Kayu dijadikan sebagai hutan percobaan pinus melalui surat keputusan Menhu nomor 57
Keputusan 2 1985 tanggal 7 April 1985 yang kemudian diubah fungsinya menjadi hutan wisata. Awalnya, luas lahan dikembangkan menjadi 98 hektar, kini tersisa 50 hektar. Ada 5 jenis pohon di Taman Wisata Puntikayu, mulai dari batang pinus, akasia, mahoni, talok hingga angsana. Dari ribuan batang pohon tersebut, 80% kawasan ditanami dengan pinus, sisanya baru 4 jenis pohon lainnya. Selanjutnya ada Bukit Siguntang. Bukit Siguntang terletak di Jalan Sultan Mansur, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Bukit Siguntang adalah bukit kecil yang tingginya 29-30 meter di atas permukaan laut dan merupakan bentang lahan tertinggi di Kota Palembang. Bukit Siguntang oleh sebagian masyarakat Melayu di Sumatera dan Semenanjung Melayu dianggap suci karena merupakan tempat asal leluhur orang-orang Melayu. Bukit Siguntang merupakan salah satu situs masa kerajaan Sriwijaya di Palembang. Berdasarkan temuan artefak sejak awal abad ke-20, para ahli berkeyakinan bahwa situs Bukit Siguntang adalah situs keagamaan, khususnya budaya. Di puncak bukit terdapat 7 buah makam yang menurut kepercayaan setempat merupakan makam dari orang-orang penting Palembang zaman dahulu. Makam yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh raja, bangsawan, dan pahlawan Melayu Sriwijaya. Ketujuh makam tersebut yaitu yang pertama, Raja Sigentar Alam, yang kedua, Putri Kembang Dadar, yang ketiga, Putri Rambut Selako, yang keempat, Pangeran Raja Batu Api, yang kelima, Panglima Tuan Juandi, yang keenam, Panglima Bagus Karang, yang ketujuh, Panglima Bagus Kuning. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang deskripsi makanan khas yang ada di Kota Palembang. Di sini saya hanya mengambil beberapa saja yang terkenal di Kota Palembang. Yang pertama, ada pempek. Pempek telah ada di Palembang sejak masuknya perantauan Tionghoa ke Palembang, yaitu di sekitar abad ke-16 saat Sultan Mahmud Badarudin II berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Menurut tradisi, nama empek-empek atau pempek diyakini berasal dari sebutan ape atau pek, yaitu sebutan untuk paman atau lelaki tua Tionghoa. Penyajian pempek ditemani oleh kuah saus berwarna hitam kecoklatan yang disebut cuko atau cuka. Dalam bahasa Palembang, cuko. Cuko dibuat dari air yang dididihkan, kemudian ditambah gula merah, ebi atau udang kering, cabai rawit ditumbuk, bawang putih, dan garam. Bagi masyarakat asli Palembang, cuko dari dulu dibuat pedas untuk menambah nafsu makan. Namun seiring masuknya pendatang dari luar Pulau Sumatera, maka saat ini banyak ditemukan cuko dengan rasa manis bagi yang tidak menyukai pedas. Pelengkap yang lain untuk menyantap panganan khas ini adalah mentimun segar yang diiris dadu dan mie kuning. Jenis pempek yang terkenal adalah pempek kapal selam, yaitu pempek yang diisi dengan telur ayam dan digoreng dalam minyak panas. Ada juga yang lain seperti pempek lenjer, pempek bulat, atau terkenal dengan nama adaan, pempek kulit ikan, pempek pistel, berisi irisan pepaya muda rebus yang sudah ditumis dan dibumbui, pempek telur kecil, dan pempek keriting. Selanjutnya ada tekwan. Tekwan merupakan makanan khas Kota Palembang. Tekwan merupakan singkatan dari berkotek sama kawan, yang artinya mengobrol bersama kawan yang kemudian disingkat menjadi tekwan. Tak heran jika tekwan menjadi makanan kesukaan penduduk Sumatera Selatan. Dalam sejarah tekwan, produk ini merupakan perpaduan budaya Palembang dan Tionghoa. Pada saat itu banyak penduduk Tionghoa yang menetap dan berdomisili di Palembang, kemudian memperkenalkan makanan dengan bahan dasar ikan. Salah satunya adalah tekwan. Lalu kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh masyarakat Palembang. Tekwan terdiri dari daging ikan tenggiri dan sagu yang dipotong kecil-kecil. Bagian atas ditambahkan beberapa bahan sebagai variasi seperti daun bawang, soun, bawang goreng bercampur dengan kuah yang lezat dan disesuaikan dengan lidah masyarakat Palembang. Untuk adonan, tekwan sangat mirip dengan pempek yang terbuat dari tepung sagu dicampur putih telur. Untuk kuah kaldunya yang menggunakan kuah kaldu rebusan udang yang sudah dicuci bersih. Kemudian ditambahkan jahe, daun bawang, dan penyedap rasa lainnya. Selanjutnya ada kue 8 jam. Kue ini dulunya hanya dinikmati oleh orang-orang khusus, yaitu kelompok bangsawan. Sebaliknya, masyarakat pada umumnya tidak mengkonsumsinya. Kini, masyarakat umum juga bisa menikmatinya.
Hanya saja kuliner ini tidak sembarangan waktu ada, karena kue khas ini hanya muncul di acara peringatan hari besar saja. Mengapa dinamakan sebagai kue 8 jam? Karena penyebutan ini tak lain disebabkan oleh proses pengukusan kue yang memakan waktu sekitar 8 jam. Pengolahan yang cukup lama ini membuat kue semakin lembut dan enak. Itulah tadi beberapa deskripsi dari tempat yang ada di Kota Palembang dan beberapa makanan khas yang ada di Kota Palembang. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.